Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Jumat Pekan Biasa Pertama, 14 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Andrian Randy Randika dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam untuk kita semua. Dari bacaan Injil kali ini, kita semua diajak untuk melihat 2 hal yang dapat kita petik. Yang pertama, tentang cara ke-4 orang sahabat, dan yang kedua, tentang iman kita akan Yesus yang memberikan pengampunan dan kesembuhan. Di situasi kehidupan kita saat ini, seringkali kita terjebak pada situasi yang sangat-sangat menyudutkan kita. Apalagi ditambah dengan situasi pandemi COVID-19 yang tidak kunjung usai. Seringkali kita merasa kehilangan arah, kita tidak memiliki pengharapan, dan merasa putus asa. Dan di waktu yang bersamaan, kadang kita diberi suatu kesempatan berharga, sehingga kita terjebak dalam 2 situasi. Yang pertama tentang keadaan kita, dan yang kedua tentang kesempatan berharga itu tadi.
Sebagai manusia, pasti kita berpikir panjang akan segala risiko dan segala dampak yang akan menimpa kita, sehingga kita tidak berani untuk mengambil kesempatan itu. Pada bacaan tadi, kita mendengar bagaimana situasi dan suasana saat Yesus datang ke Kapernaum. Suasana sangat sesak, penuh dan banyak orang berdesak-desakan. Sangat tidak mungkin seorang yang lumpuh dapat berada di sana. Kemungkinan untuk dia terinjak sangatlah besar. Namun keempat sahabatnya mencarikan jalan terbaik untuk ia dapat berjumpa dengan Yesus. Rasa takut, cemas, gelisah pasti dihadapi oleh seorang yang lumpuh tadi, dan mungkin juga dihadapi oleh sahabatnya tadi, karena ia membawa orang yang sedang sakit. Namun mereka semua sepakat bahwa ini adalah kesempatan, sehingga kesempatan ini berhasil dimanfaatkan seseorang ketika ia sedang berada dalam titik terendahnya. Pada bacaan kali ini, kita juga patut memberi apresiasi kepada keempat sahabatnya tersebut. Dengan beban yang berat dan situasi yang sangat kacau, ia mampu mengusahakan yang terbaik kepada sahabatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita dapat meneladani bagaimana situasi dan kondisi yang kita hadapi. Asalkan kita masih mempunyai harapan, kita pasti akan menuai buah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Menyambung pada hal kedua tentang pengampunan dan kesembuhan yang diberikan Yesus kepada kita. Ini adalah buah kasih yang Yesus janjikan kepada diri kita. Janganlah kita menjadi malu untuk datang kepada Yesus akibat dosa, akibat kesalahan yang sering kita hadapi dan kita lakukan. Yesus selalu membukakan pintu yang tidak terduga kepada kita. Yesus mengerti segala niat baik kita. Asal kita percaya, kita pasti akan selamat. Kesembuhan yang Yesus berikan kepada kita adalah tanda bahwa kita harus menggunakan badan yang sehat ini untuk kembali mewartakan kasih Allah kepada siapapun. Terima kasih, berkah dalam untuk kita semua.